Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun ini sudah siang, kita harus tetap semangat belajarnya, ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Im, silakan teman-temannya dipimpin untuk doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Im sudah memimpin doa teman-temannya. Ini Ibu lihat sebelahnya Danis 01, ada yang tidak masuk? Haikal, baik, sambil Ibu isi presensi terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa, Dit? 13. Kenapa Haikal? Sakit apa? Pusing. Sudah berapa hari nggak masuk? Baru kemarin ya. Baik teman-teman, kita doakan Haikal semoga lekas sembuh. Baik, coba kalian berdiri semua. Ibu mau lihat sudah rapi atau belum ya? Nah, ini yang putra semua Ibu lihat sudah pakai peci. Tapi ini Danis, maaf Doni salah karena ada nama yang sama di kelas ini. Kenapa nggak pakai peci, Nak? Tinggalan. Besok kalau mau sekolah dipersiapkan ya, biar lebih rapi seperti teman-temannya. Oke? Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Baik, sebelum Ibu jelaskan materi kita hari ini, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Baik, Siska, tentang apa materi kita sebelumnya? Teks deskripsi. Apa? Tentang apa yang kita sudah pelajari? Tentang apa sih dari teks deskripsi? Apa? Pengertian sudah? Sudah. Ya, apa sih pengertian teks deskripsi ya, Siska? Pengertian teks deskripsi adalah untuk memperjelas kepada pembaca kalau teks deskripsi itu lupa, Bu. Lupa. Ada temennya yang bisa membantu? Apa ya pengertian teks deskripsi ya? Mbak Im bisa membantu atau Safa? Apa sih pengertian teks deskripsi? Teks yang berisi apa? Memerinci suatu objek. Dengan apa? Ya, secara rinci sehingga pendengar atau pembaca seolah-olah dapat merasakan atau melihat. Baik, selain pengertian teks deskripsi apa lagi? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Danis. Apa yang sudah kita pelajari, Nak? Penggunaan ciri bahasa, Bu. Betul. Apa itu penggunaan ciri bahasa teks deskripsi ya? Mengkonkretkan ya. Jadi salah satu ciri bahasa dalam teks deskripsi yaitu mengkonkretkan. Nah, anak sekalian, kita harus tetap semangat ya. Walaupun ini sudah siang, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai struktur dan kebahasaannya. Boleh dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Siska, tolong bacakan, Nak. Apa sih tujuan kita? Kita itu hari ini mau belajar apa sih? Apa yang harus kalian pahami? Silahkan Siska. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi pada teks yang dibaca secara cermat dengan tertib dan disiplin. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kebahasaan teks deskripsi pada teks yang dibaca secara cermat dengan tertib dan disiplin.
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi pada teks yang dibaca secara cermat dengan tertib dan disiplin. Baik, terima kasih Siska. Jadi ada 3 poin ya tujuan kita hari ini. Yang pertama, mengetahui struktur. Yang kedua, mengetahui bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang ketiga, kalian mengetahui pola pengembangan teks deskripsi. Nah, kalian suka ya bermain kuis ya? Suka. Jadi sebelum Ibu lanjut menjelaskan mengenai materi hari ini, Ibu akan berikan kalian pretest. Boleh gawenya disiapkan? Tadi sudah Ibu share di Baim ya? Sudah di-share belum Baim ke teman-temannya? Sudah, silakan, waktunya 3 menit ya. Waktunya 3 menit. Sudah ada yang bisa? Sudah di-share Baim? Sudah. Sudah. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Sudah ada yang bisa? Oh, masih loading. Kenapa Adit sudah hadir? Ya. Nah, nanti siapa yang paling cepat skornya paling tinggi. Coba Ibu lihat siapa yang sudah gabung ya. Siapa sudah bisa? Sudah ada yang bisa gabung? Kita mulai dulu. Oh, belum ada yang gabung. Ini sudah bisa belum? Kalau sudah, gabung. Sama tadi yang link atas yang Ibu share ke Baim. Coba Ibu ulang lagi. Sebentar. Nah, coba kalau tidak bisa itu sudah Ibu share kembali Baim. Tadi Arkan sudah bisa ya kan? Tadi siapa yang sudah bisa? Nah, ini sudah ada nih. Nah, ayo silakan yang lainnya. Ayo kita mulai. Nah, kita mulai ya. Ayo, waktunya 3 menit. Nah, ayo. Yang lainnya ayo. Yang baru gabung Hafid. Wah, ayo Kanza. Susul Hafid. Ayo lanjut Kanza. Wah, Hafid menyusul Kanza ini. Ayo yang lainnya jangan kalah dong. Salib temannya. Wah, ini siapa? Oh, masih Hafid nih yang paling atas. Ayo. Ya, Arkan. Wah, Siska nyalip nih, ayo. Tertinggi masih Hafid ya. Muhammadkah siapa ini Muhammadkah? Kenan. Ayo Kenan. Wah, ini masih Hafid ini yang paling tinggi. Sudah selesai. Wah, Safa nyusul nih.
Hafid nih. Wah, Siska nih langsung. Siska sudah semua? Sudah. Sudah ya? Sudah semua? Sudah, baik. Jadi skor tertinggi saat ini Siska. Siska diingat ya, skornya berapa? 5.260. Boleh ditulis Siska, nanti kita bandingkan di akhir pembelajaran. Nah, boleh tulis skornya ya. Baik, sudah semua ya. Nah, kembali lagi. Bagaimana tadi? Susah? Mudah ya? Baik, silakan gawenya disimpan kembali. Yuk, semuanya gawenya disimpan, nanti akan kita gunakan lagi. Sekarang disimpan. Mbak Im, tolong gawenya disimpan dulu, nak. Nah, coba Ibu tanya, tadi apa sih soal yang sudah kalian kerjakan tentang apa? Teks deskripsi. Tentang apa ya? Ada orientasi, apa lagi? Identifikasi. Baik. Kalau bicara ada identifikasi, orientasi, itu kira-kira tentang apa ya? Nah, struktur. Coba siapa yang sudah tahu struktur teks deskripsi itu ada apa saja? Baik, Adit. Apa, Adit? Identifikasi. Identifikasi, apalagi? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Kesimpulan atau kesan. Kesimpulan atau kesan. Coba teman-teman kita lihat jawaban Adit sesuai tidak ya dengan apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, sama tidak teman-teman? Sama, luar biasa. Adit kok udah tahu, Dit? Kemarin malam saya sudah belajar, Bu. Oh, sudah belajar, luar biasa. Teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Kalian belajar dulu, jadi sebelum Ibu terangkan, kalian sudah tahu terlebih dahulu. Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan Adit, bahwa struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada simpulan atau kesan. Sudah ada yang tahu? Identifikasi itu menjelaskan tentang apa ya? Objek. Objek, baik, tentang objek. Lokasi, apalagi? Gambaran umum. Nah, coba kita lihat ya. Jadi dalam bagian identifikasi, maaf ternyata tidak ada di belakang. Kelompoknya Baim bisa terbaca? Sebentar lagi proses. Sebentar. Terbaca tidak? Terbaca? Bisa dibaca? Bisa. Baik, yuk. Semuanya perhatikan, kita lihat tayangan yang Ibu tampilkan. Yaitu ada struktur teks deskripsi. Tadi sudah disampaikan Adit, identifikasi itu tentang objek. Danis menyampaikan tentang gambaran umum. Tadi siapa lagi menyampaikan tentang lokasi? Nah, kita rangkai ya. Jadi dalam identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, yang kedua, tolong Ibu bacakan. Siapa yang mau membacakan nomor 2? Silakan ya, Radit, silakan Radit nomor 2. Maaf Radit, terbaca tidak dari situ, Nak? Baca, silakan Dit. Yang kedua deskripsi bagian. Yang lainnya simak ya.
tapi perinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat bagian-bagiannya. Komposisi warna seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu. Penulis membandingkan dengan apa. Perinci juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Baik, terima kasih Adit. Maaf Radit. Di kelas ini sama sih, ada Adit, ada Radit. Baik, jadi bagian deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci objek yang dijelaskan. Misalnya objeknya pantai, berarti nanti akan dijelaskan bagian-bagian dari pantai. Misalnya ketika memasuki pantai, di situ ada apa sih? Misalnya banyak warung berjajar. Setelah memasuki akan ditemukan batu karang. Nah, itu namanya menjelaskan bagian-bagian. Kita lanjut yang ketiga. Struktur yang ketiga ada apa, Fadil? Boleh dibacakan, yang lainnya menyimak. Kesimpulan berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap objek tersebut. Baik, terima kasih Fadil. Jadi pada bagian simpulan ini berisi kesimpulan. Kesimpulan dari si penulis. Dia berpendapat apa sih tentang objek yang ditulis atau yang dideskripsikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai struktur teks deskripsi? Ada? Tidak. Kalau tidak, coba kita baca bersama-sama. Ada berapa? 3. Yang pertama, Identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, kesimpulan. Diingat ya, ada 3 bagian. Struktur itu sama saja bagian-bagian dari teks. Yang pertama menjelaskan tentang identifikasi. Identifikasi itu isinya ada nama objek, lokasi, dan juga apa? Tentang apa? Gambaran umum. Kemudian deskripsi bagian berarti menjelaskan lebih detail ya dari objek tersebut. Kemudian bagian paling akhir ada simpulan, itu berisi kesan. Kesannya apa sih penulis itu dengan objek yang dideskripsikan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan tentang struktur, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu mengenai apa tadi? Kaidah kebahasaan. Terlihat tidak dari belakang? Lihat. Baik, yuk kita kembali lagi amati slide berikut. Jadi ciri kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi itu seperti apa sih? Yang pertama, Donis, tolong bacakan Donis. Suaranya tambahin Donis biar temannya yang di pojok mendengar. Menggunakan kata benda sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Contohnya? Ombak, pasir. Ya, jadi teks deskripsi itu menggunakan kata benda. Misalnya yang dideskripsikan pantai. Ada pasir tidak di pantai? Ada. Maaf Baim kalau nguap ditutup ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ada ombak. Ombak itu juga masuk kata benda. Coba Ibu contoh ini. Ini apa? Tempat pensil. Kata benda bukan? Iya, ini suatu benda ya. Baik, yang kedua bahasa atau ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang kedua ada apa ya? Arkan, tolong bacakan. Iya, menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Seperti apa sih kalimat serapan panca indera itu? Contohnya apa, Kenan? Angin sepoi-sepoi menyejukkan kulit seolah-olah merasakan. Ya, itu contohnya. Angin sepoi-sepoi menyejukkan kulit. Ketika kita baca kalimat tersebut, seakan-akan kita bisa merasakan tidak? Iya, angin sepoi-sepoi. Kita seolah-olah dapat merasakan apa sih kalau angin sepoi-sepoi rasanya? Sejuk. Nah, itu contoh kalimat menggunakan serapan panca
indera. Tidak hanya indera perasa, tapi juga bisa indera apa sih kita? Lihat. Bangunan itu diapit 2 pohon besar. Kira-kira itu kita menggunakan serapan panca indera apa ya? Penglihatan. Baik, kita lanjut yang ketiga. Penggunaan kata dasar K, P, T, dan S. Contoh, kata memukau. Kata dasarnya pukau. Baik, kita lanjutkan. Bahasa yang digunakan selain tadi ada serapan panca indera, ada kata dasar KPTS, ada apa lagi? Penggunaan sinonim. Sinonim itu apa ya? Siapa yang sudah tahu sinonim itu apa, Siska? Persamaan, betul. Jadi dalam teks deskripsi itu menggunakan sinonim. Contohnya apa? Regina, tolong dibaca Regina. Ya, jadi indah itu sinonimnya bisa elok, permai, dan molek. Baik, selanjutnya ada penggunaan kata depan di, ke, dari, dan pada. Coba di situ ada contoh kalimatnya ya. Tolong dibacakan Fauzan yang A. Terlihat tidak dari situ? Terlihat. Boleh dibacakan? Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Baik, perhatikan ya. Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Di situ ada kata apa? Pada. Baik, kita lanjut yang kedua. Ada apa yang kedua? Tolong dibacakan Namirah, Naimah. Yo, baca yang kalimat B, Naimah. Yang menarik adalah pemandangan pegunungan Kapur yang memanjang dari utara sampai selatan dan pegunungan itu berakhir di pantai ini. Baik, teman-teman, perhatikan penggunaan di sebagai kata depan di situ dipisah atau dirangkai. Dipisah, di pantai itu dipisah ya. Kalau dirangkai itu sebagai awalan. Baik, kita lanjut yang selanjutnya C. Siapa yang mau membacakan? Silahkan Adit. Sasando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke luar negeri. Baik, perhatikan penulisan ke bagaimana? Digabung? Tidak. Jadi penulisan ke dipisah karena dia sebagai kata depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu lanjut ya. Nah, ada menggunakan majas. Majas itu sama saja apa? Gaya bahasa. Tolong bacakan Zahra. Contoh, selanjutnya tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang berbentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Ya, itu contoh penggunaan majas. Jadi diibaratkan seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Ibu contohkan yang lain. Jilbabnya menari-nari tertiup angin. Bisa nggak jilbab menari-nari? Bisa tidak? Tidak. Jadi benda mati diibaratkan seperti benda hidup. Itu contoh majas personifikasi. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai ciri kebahasaan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kita lanjutkan ya. Ini ngantuk ya? Pada ngantuk? Tidak. Sepertinya kok pada diem aja. Coba ibu es drinking sebentar. Nanti ibu akan mengucapkan gajah semut. Kalau ibu bilang semut, berarti tandanya apa? Besar. Kalau ibu bilang gajah, berarti gajah bagaimana?
Kecil. Nanti yang salah berarti maju nyanyi ya. Baik, Ibu mulai ya. Yo, sebentar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Betul, lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil kok Mas. Fokus nih ya, konsentrasi ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Oke, betul semut besar? Ya, sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Betul, baik. Yuk kita fokus kembali belajar. Baik, ada pola pengembangan teks deskripsi. Ada berapa? 4. Ibu tolong bacakan yang pertama. Siapa yang mau membacakan yang pertama? Silakan Siska. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang telah dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perinci ruang dapat juga menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Oke, yang kedua, silakan dibacakan Safa. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan Bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, kemudian pemandangan. pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Baik, selanjutnya deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Jadi kalau deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, baik perhatikan ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Berisi perincian bagian awal mulai meningkat puncak atau inti, kemudian ada penutup. Misalnya teks deskripsi tari piring itu nanti diceritakannya dari awal hingga akhir proses pertunjukan tari tersebut ya. Kemudian yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi apa itu bagian berupa pemfokusan? Boleh dibacakan Hafid. Silakan Nak. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya? Bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Ya, Hafid kenapa ngantuk? Tidak. Baik. Tadi sudah kita pelajari ada struktur, ada ciri kebahasaan, kemudian ada pola pengembangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Bentar. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Sudah semua? Sudah, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya. Baik, perhatikan dulu. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Artinya kalau secara berkelompok semua mengerjakan. Kalian kerjakan bersama-sama, misalnya dibagi. Nah, Ima mau nomor 1, Regina nomor 2, dan Danis nomor 3 ya. Nanti kalau sudah, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, silakan. Kenapa? Satu berdua. Nanti dikerjakan di sini ya. Diisi di sini. Ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Iya, kan ini 2. Bacanya 1 berdua. Di sini ada 4. Sudah ada 4. Oh iya, sini. Enggak apa-apa. Kita nggak presentasi. Baca, silakan dikerjakan secara bersama-sama.
Ya, baca barengan ya. Sini. Mau sendiri, barengan sama Lola. Ibu mau kasih yang 3. Adi, Radit nih, masih ada. Tulis nama kelompoknya ya. Sudah? Ya, baca 1 berdua. Iya. Materinya dijelaskan lagi. Tadi apa? Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Baik, silakan kalian berdiskusi. Ada berapa soal? 3 poin besar ya, tapi di situ ada bagian-bagiannya lagi. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Baca dulu, ini dikerjakan. Iya, dikerjakan. Langsung di situ ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Merasa kesulitan? Tidak, silakan dikerjakan, baca dulu nih teksnya ya. Nanti langsung aja diisi di sini, ya. Ya. Kenapa? Isinya di sini. Iya, nanti langsung isi di sini. Jadi ini kan ada teksnya. Nah, ini soalnya. Kebalik, adik 1, kamu 1 berdua. Kamu 1 berdua. Berdua itu cari panca inderanya doang. Betul, kalimat yang merupakan serapan panca indera yang mana? Yang di teks ini. Iya, kan ini teksnya. Oh iya. Ya, ini teksnya, kalian baca dulu. Kalau sudah dikerjakan ini. Ini soalnya, ini nomor 1. Di sini, langsung saja. Ya, siapa tadi yang nanya? Ya, sebentar. Iya, langsung kerjakan di sini, Nak. Kerjakan di sini ya. Kita kerjakan, kalian kerjakan. Nomor 1 di sini, nanti nomor 2 kalau tidak cukup nanti di sini. Oke. Kasih Bu. Ya. Ibu, ini nomor 1 benar, jadi di bawahnya aja Bu. Boleh. Iya. Jadi nomor 1 kalau tidak cukup boleh di bawah sini ya. Ya, silakan. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Jangan numpang nama saja Fadil. Donis, ayo kerjasama dengan temannya, nggak mainan. Simpan mainannya. Ayo Adit, kerjakan Adit. Baca Adit soalnya Adit. Nah. Dicari di sini teksnya. Nah, apa sih ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Apa sudah pernah kita pelajari? Cirinya apa? Tadi sudah. Identifikasi itu tadi tentang apa? Ya, berarti kamu tuliskan di sini. Nah. Ya. Mau seteks sekali Bu. Ya, silahkan kalian kerjakan yang teliti. Ya, ini contohnya. Oke, silahkan lanjutkan. Kerjanya langsung di kertas ini. Iya, langsung kerjakan di kertas ya. Sebentar, tadi contohnya ini ya. Silakan kalian kerjakan. Balik. Ya, silakan kerjakan.
Ya Bu, makasih. Nomor 1, ciri bagian. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Bagian identifikasi itu menjelaskan apa tadi? Oh, jadi ditulis. Tuh, tulis di sini. Ciri bagian teks identifikasi. Tadi identifikasi itu tentang apa penjelasannya? Oh, iya. Apa Siska? Betul, menjelaskan nama objek, apalagi lokasi dan gambaran umum. Tulis. Nomor 1A. Silakan. Donis, nulis juga Donis. Ya, tulis langsung di sini. Di sini nggak apa-apa kan? Boleh, ya. Nomor 2 kalau tidak cukup, ya boleh. Boleh kerjasama ya. Cari bersama-sama dengan temannya. Ya. Tulis ya yang kalian sudah temukan, tulis semuanya. Sudah menemukan berapa kalimat? 3. Iya, Bu. 3 ya, silakan kalian dituliskan. Bagaimana Hafid? Kelompoknya Hafid. Dituliskan jawabannya langsung di sini ya. Di sini. Ya, sebentar Ibu pinjam sebentar. Sebentar. Sebentar kan. Ini ya contohnya ya. Silakan kalian kerjakan. Teksnya Radit 1, Kira berdua sama siapa? Aisyah. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak cukup boleh di bawahnya. Yang nomor 3 tentukan pola pengembangan teks itu jadi Iya, jadi teks ini menggunakan pola pengembangan apa? Tadi sudah dijelaskan ada berapa? Ada 4. Berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan berupa pemfokusan. Kira-kira kalau teks ini masuknya pola pengembangannya yang mana? Silakan dibicarakan dengan teman-temannya ya. Ya. terus dijelasin Bu. Kamu jelaskan pola pengembangan teks deskripsi di atas. Misalnya, pola pengembangan teks deskripsi di atas menggunakan pola pengembangan berdasarkan ruang. Contoh ya. Kasih alasannya enggak? Tidak. Dijawab aja. Langsung ya. Misalnya kayak deskripsi bagian berdasarkan bagian ruang, udah gitu aja. Betul. Oh, boleh kalau mau lebih dijelaskan secara detail ya. Tentukan pola pengembangan teks deskripsi di atas. Ini termasuk misalnya pola pengembangan ruang karena menjelaskan bagian-bagian ruang. Itu contoh ya. Tapi nanti disesuaikan di sini apa? Sesuai teksnya ya. Silakan. Yang nomor 1 boleh jadi. Nomor 1 boleh ya. Nanti dibagi. Faira mau nomor berapa? 1. Nanti bergantian. Hafid yang nomor 2. Dibagi mengerjakannya ya. Yang lain sudah selesai. Nih Bu lihat kelompok Baim sepertinya sudah mau selesai. Nanti kelompok Baim presentasi ya. Siap ya? Siap. Baik, silakan dilanjutkan.
Ayo silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman. Misalnya Adonis mau nomor 1, Siska nomor 2. Silakan diisi. Kan sudah ini tadi kok belum diisi nih ya nomor 1. Tadi kan sudah. Ya tadinya sudah ya disampaikan sama. Nah iya apa nomor 1? Ya benar. Nanti nomor 2 cirinya ya ini. Berarti apa tadi nomor 2 cirinya? Apa? Menjelaskan bagian-bagian objek yang dideskripsikan. betul. Silakan untuk nomor 2 dituliskan ya, itu jawabannya ya. Ayo ditulis. Sudah. Tadi nomor 1 sudah. Apa tadi nomor 1? Diskusikan dengan Siska. Sepertinya Siska masih bingung ini. Apa Izi? Menjelaskan nama objek. Ya, tulis. Sudah belum? Ibu, pakai contohnya Bu. Mana? Yang ini. Nomor 1, 3. Tidak contoh. Tentukan pola pengembangan teks deskripsi di atas berdasarkan anggota-anggota bagian objek. Ayo silakan yang nomor 1 dan 2 diskusikan dengan sudah. Baik Ibu lihat. Baik, silakan lanjut yang nomor 2. 2 tinggal. Ya, silakan dibagi Kenan. Kan ini ada berapa? Ada 6, bisa 22. Misalnya Kenan yang nomor 2 bagian pertama, Adit yang kedua, atau Lola, silakan kalian bagi. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Ini sudah kelompoknya Danis. Ya, betul. Yang C, cirinya apa? Baik, tadi ciri simpulan itu menjelaskan apa ya? Kesan. Ya, seperti itu. Silakan dituliskan. Nah, nanti dibagi Danis yang nomor berapa? Saya sendiri. Ya, diskusi dengan temannya ya, diskusi. Ya, nomor 2 silakan dibagi. Ini kan nomor 2 ada berapa poin tuh? 6. Tadi sudah dibahas ya, penggunaan kata depan di. Bagaimana sih penulisan penggunaan kata depan di? Di apa? Dipisah. Kamu cari di teksnya mana sih penggunaan di yang dipisah. Nah, nanti tuliskan di situ ya. Donis sudah. Danis ya, maaf salah terus ini namanya hampir sama. Nah, ini Danis sudah di nomor 1, berarti kamu cari yang nomor 2. Tadi sudah dijelaskan ya, panca indera, seakan-akan kita bisa melihat, apalagi selain melihat, mendengar, selain mendengar, merasakan. Sini sudah? Belum. Coba Ibu pinjam sebentar. Nanti ini dilanjutkan ya. Ayo Arkan. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan yang ini ya. Ayo yang lainnya sudah? Belum. Sepertinya 5 menit lagi selesai ya. Ayo bekerja sama ya, berdiskusi dengan temannya. Mbak Im, kukunya nggak digigitin Mbak Im. Lapar, nanti makannya kalau sudah sampai rumah.
Saya kan Ibang. Ya. Silakan dituliskan. Ini mencari jawabannya tadi siapa? Sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Duduk Fadil. Yang nomor 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ayo diisi. Nah, tadi yang sudah ya, sudah Ibu berikan contoh ya. Ini tadi punya siapa ya? Pulpennya siapa ini tadi? Fadil, tangan kanan. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ke PTS. Ya, coba di sini dicari mana sih kata yang kata dasarnya KPTS. Nah, ini kata apa? Menambah. Apa kata dasarnya? Tambah. Tambah. Berarti ini berawal atau kata dasarnya huruf apa? Huruf T. T. Bisa nggak berarti ini? Iya. Bisa. Silakan dituliskan. Sudah dituliskan. Nanti dituliskan kata dasarnya ya. Nah, tuliskan Regina. Menambah. Nah, di situ ada tuh menambah. Di bagian mana? Betul. Apa kata? Tulis dulu katanya. Katanya menambah. Tulis kata dasarnya apa tadi? Tambah. Tambah. Sama dengan aja. Ya, sama dengan tambah. Ayo selesaikan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti kelompok Baim siap untuk presentasi. Ya. Nah, kalimat perincian untuk mengonkretkan seakan-akan kita bisa melihat mana ya. Selain bisa melihat, kita bisa jadi konkret, benar-benar kita bisa melihatnya. Misalnya ini kan rumah tongkonan. Apa sih yang bisa kita lihat dari rumah tongkonan? Mana kalimat yang mengonkretkan? Tongkongan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pauk. Yang lainnya? Ukuran dan sekujur untuk bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Betul. Jadi seakan-akan kita bisa melihat secara nyata ya bahwa ada apa? Ukiran. Ada ukiran. Nah, tadi yang pendapatnya Danis, silakan dituliskan. Ini ditulis semua. Maksudnya Danis juga menulis. Ya, ditulis. Danis juga menulis ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi bersama-sama ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya ya, Safa. Sudah, coba Ibu lihat dulu sudah semua. Sebentar, yang lainnya bagaimana? Sudah? Belum, kurang berapa? Kurang berapa nomor lagi yang belum? Yo, silakan tunggu yang lainnya dulu biar selesai dulu. Kelompoknya Baim coba dicek kembali sambil menunggu yang lain. 5 menit lagi ya, yang lainnya. Jangan digituin. Ya, sebentar Ibu lihat kelompok lainnya dulu. Danis sudah belum Donis? Nah, apa yang kedua? Menggunakan cerapan panca indera. Yang mana Izi? Apa, Siska? Contohnya sudah ketemu? Ya, apa? Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ya, silakan ditulis. Ukiran di sekujur atap rumah ya. Seakan-akan kita bisa apa? Melihat. Sudah? Sudah. Satu lagi ya, silakan selesaikan. Ayo silakan selesaikan. Ada di teks. Tadi sudah Ibu jelaskan ya.
Ya, kata dasar KPTS. Apa? Contohnya? Apa? Apa kata dasar KPTS contohnya? Ini ada kata apa? Menambah. Menambah. Menambah itu kata dasarnya apa ya? Apa? Tambah. Betul. Berarti itu kata dasarnya apa kalau tambah? T. Bisa nggak masuk sini? Bisa. Bisa. Silakan dituliskan. Siapa contoh? Ya, silakan dituliskan. Menambah aja apa? Iya, Titik bangunan kan ini. satu kata, berarti menambah. Menambah, tuliskan kata dasarnya apa? Tambah, ya. Sama dengan aja. Ya. Ya. Sudah selesai semua ya? Baik, silakan kelompok Baim untuk presentasi. Yo, kelompok yang lainnya tolong disimak. Ya, silakan. Ya, sini. Geser Baim, sini. Baim di tengah. Baim di tengah. Bawa Baim di situ, silakan. Ya, silakan yang lainnya siap menyimak hasil kerja kelompoknya Baim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan. Ya, silakan. Bergantian ya, kan di situ ada berapa soal itu? Ada 3 poin besar. Ya, silakan bergantian menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu sambil mengambil nilai. Diskusilah untuk menyimpulkan hal-hal berikut. A. Apakah ini bagian teks yang disebut identifikasi? Oke. Identifikasi berisi nama objek yang diidentifikasikan, lokasi sejarahnya, lahirnya, makna nama, pertanyaan umum tentang objek, pembahasan berisi mengenai definisi atau identitas objek yang akan dideskripsikan. Baik, pernyataan ya, bukan pertanyaan. Ya. Baik, kelompok lain bagaimana sependapat dengan kelompoknya Baim? Ya, jadi pada bagian identifikasi, apa tadi yang dijelaskan? Identifikasi Apa isinya, cirinya? berisi tentang objek. Iya, berisi tentang objek yang dideskripsikan. Ada yang berbeda? Kelompoknya Siska? Sama. Berbeda? Sama. Sama. Baik, lanjutkan yang kedua. Oke, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Pembahasan pengklasifikasi digambarkan dengan lebih rinci dengan cara memberikan gambaran-gambaran dan yang konkret dan jelas mengenai bagian dari objek yang dideskripsikan, bagian kepala, tubuh, kulit, dan kaki. Ya, jadi pada deskripsi bagian, cirinya mendeskripsikan bagian-bagian dari suatu objek. Silakan selanjutnya. C. Bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Simpulan merupakan kesan umum dari penulis mengenai objek yang telah dideskripsikan secara umum dan bagian demi bagian. Ada yang berbeda kelompok lain? Sama? Sama ya. Silakan lanjutkan temannya Baim Safa ya. Nomor 2, silakan. Kata depan inti dan awalan. Kata depan di puncak kecil, kata awalan di tadi depan. Apa tadi contohnya kata depan di? Puncak kecil. Di puncak. Di puncak itu tadi contohnya digabung atau dipisah penulisannya di? Kata depan Iya, dipisah. dipisah. Coba Ibu lihat kamu nulisnya. Ya. Baik. Silakan lanjut berikutnya. Kata yang
Pikiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan putih. Bangunan berarti antara pohon-pohon bambu di puncak gunung. Baik, silakan Zahra lanjutkan. Kata dasar K, T, D, S menambahkan kata dasar tambah. Ya, jadi kamu menemukan satu kata ya, yang kata dasarnya apa? Tambah. Yang lain ada yang berbeda? Sama. Jadi ada kata dasar apa? Yang kalian temukan? Tambah. Betul, tambah itu maksudnya berawal dari huruf apa? T. Jadi dari kata dasar T. Silakan lanjutkan. Kalimat perinci untuk menggantikan hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Baik, silakan lanjutkan. Penggunaan sinonim. Apik sinonim dari bagus. Apa sinonimnya apik? Bagus. Tahu ya, apik. Apik itu bagus. Bangunannya sangat unik dan apik. Berarti bangunannya sangat unik dan bagus. Silakan dilanjutkan. Nah, penggunaan kalimat remaja. Memasuki tempau akan kita temui tongkongan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Baik, itu contoh kalimat bermajas ya teman-teman. Jadi seakan-akan seperti manusia, jejeran rumah bisa menyambut dengan ramah. Itu contoh kalimat bermajas. Kelompok lain mungkin ada yang menemukan berbeda kalimat bermajas? Sama Siska? Sama ya, baik. Silakan dilanjutkan. Volumenya tambahin Rami ya, agar temannya mendengar. Jadi sama tidak ya jawaban kelompokku dengan kelompok Rami. Silakan Rami lanjutkan. Pola pengembangan teks tersebut apa judulnya? Maaf, pola pengembangannya termasuk apa? Berdasarkan ruang. Baik, sebentar ya. Teman yang lain, apakah ada yang jawabannya berbeda? Ya, Fahira, kelompoknya Fahira apa yang berbeda nak? Kata depan awalan di. Penggunaan dan awalan di. Ya, coba ibu lihat apa yang beda kelompoknya Fahira. Kata digunakan. Digunakan, ini termasuk contoh apa di kelompoknya Fahira menuliskannya? Sebagai apa? Kata depan. Kata depan. Ya, baik, yang lainnya perhatikan apakah ada yang sama atau berbeda. Jadi kelompoknya Fahira menuliskan contoh penggunaan di sebagai kata depan, itu dituliskannya tadi apa nak? Digunakan. Nah, itu belum tepat ya. Jadi digunakan itu tadi penulisannya dipisah atau dirangkai? Dirangkai. Kalau dirangkai berarti di sebagai awalan ya. Kelompoknya Fahira. Tadi apa contohnya yang betul? Di sebagai kata depan apa? Di puncak. Di puncak. Ya, perhatikan kelompoknya Fahira nih. Contoh penggunaan kata di sebagai kata depan di puncak, penulisannya dipisah. Ya. Sudah paham kelompoknya Fahira? Ya, kelompok lain mungkin ada yang berbeda. Sama, ya baik. Terima kasih untuk kelompoknya Baim. Teman-teman kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Baim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompoknya Baim sudah presentasi dan kelompok lain sama ya. Tadi yang berbeda hanya Fahira. Tadi Fahira diperbaiki agar tahu ya. Silahkan, boleh Ibu ambil LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah diberi nama? Baik. Mana satunya?
Silahkan, mana LKPD-nya? Satu lagi sudah? Sudah diberi nama? Sudah. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan latihan. Kira-kira nih, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi. Ayo, apa saja tadi struktur teks deskripsi? Yang pertama ada identifikasi, yang kedua, yang ketiga, kesimpulan. Nah, kemudian untuk ciri kebahasaan tadi ada apa saja? Penggunaan kata benda. Kemudian menggunakan kalimat serapan panca indera. Apalagi Baim yang sudah kita pelajari ciri kebahasaan, penggunaan kata dasar KPTS ya. Cuacanya emang lagi ekstrim ya, kalian jaga kesehatan. Baik, selanjutnya ada apa lagi ciri kebahasaan teks deskripsi? Penggunaan sinonim. Apa lagi? Penggunaan kata depan di ke. Tadi sudah tahu bedanya bagaimana penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan? Sudah. Apa bedanya? Kalau di sebagai kata depan penulisannya bagaimana? Sebagai kata depan dipisah. Kalau di sebagai awalan penulisannya dirangkai. Baik, apalagi penggunaan apalagi bahasa dalam teks deskripsi? Apa? Menggunakan kalimat bermajas. Kemudian tadi kita sudah belajar pola pengembangan, ada 4. Yang pertama berdasarkan ruang, yang kedua berdasarkan bagian objek, yang ketiga, yang keempat, bagian berupa pemfokusan. Fadil duduknya ya, nanti kalau ke belakang kasihan nanti Fadil jatuh. Baik, tadi kalian di awal sudah mengerjakan namanya pretest ya. Nah, setelah kita mempelajari materi, Ibu mau coba berikan post test ke kalian. Silakan gawenya disiapkan. Yuk, Mbak Im ya, silakan di-share Mbak Im. Tadi sudah Ibu kirim ya. Ya, mengerjakan post testnya ya. Mbak Im sudah dikirim Mbak Im? Sudah. Sebentar. Sudah bisa? Belum? Mbak Im sudah dikirim belum Mbak Im? Bisa? Belum ya, sebentar. Ya, sebentar ya.
3 menit cukup ya. Ayo, coba kalian kerjakan. Ayo, lanjut. Ibu, Tadi saya menjadi link yang dari ibu Ya, bareng sama temannya. Ayo nih, masih Siska nih. Ayo yang lainnya kejar Siska. Ayo. Siska tadi waktu pretest 5.000 sekian ya. Ayo, sudah selesai belum Siska? Nah, Siska dikejar oleh Izzy nih. Nah, Siska ngejar lagi nih. Sudah? Berapa Kanja? Sudah semua ya? Baik, tadi kalian sudah mengerjakan post test. Bagaimana skornya? Lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus. Baik, silakan gawenya simpan lagi. Ayo, gawenya simpan lagi. Sudah Baim, silakan gawenya disimpan Baim. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan post test ya. Dan hasilnya semuanya bagus, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai menulis teks deskripsi ya. Pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari menulis teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu akhiri, Baim tolong teman-temannya dipimpin untuk doa. Teman-teman, di akhir ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita